Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ansel Muslihat Alim, atau bisa saja dipanggil Ansel. Dan pada hari ini saya akan membantu menjelaskan mengenai polymorphism pada mata kuliah Object Oriented Programming. Pada hari ini kita akan menggunakan bahasa Java sebagai kurikulum standar dari mata kuliah OOP. Bisa dilihat ada outline-nya, ada empat hal yang akan kita bahas pada hari ini, pada video tutorial ini. Yang pertama lah, what is polymorphism, atau definisi atau ya garis besar lah polymorphism itu apa. Terus nomor dua ada types of polymorphism. Itu kita akan membahas dua tipe polymorphism, yaitu overriding dan offloading, dan kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari kedua tipe ini. Yang ketiga, kenapa kita harus menggunakan polymorphism sih dalam object oriented programming. Dan yang keempat, ada sebuah example studi kasus yang merupakan dikasih soal dari dosen saya. Oke, yang pertama langsung saja kita jump in. Yang pertama, what is polymorphism? Kita bisa membuka. Oke, pada hari ini saya akan menggunakan banyak sumber sebagai untuk membantu bahan penjelasan saya terhadap polymorphism di Java ini. Yang pertama, saya menggunakan sumber dari Webdiscourse, Java polymorphism. Java polymorphism means many forms, and it occurs when we have many classes that are related each other by inheritance. Jadi dalam Indonesia, polymorphism merupakan sebuah fungsi atau sebuah fungsi yang memiliki nama yang sama, tetapi digunakan di banyak sekali kelas. Kita langsung saja melihat sebuah contoh implementasi dari polymorphism yang sudah disediakan oleh Webdiscourse ini. Bisa dilihat pada contoh ini, kita mempunyai suatu kelas animal yang memiliki function public void animal sound. Di sini bisa dilihat function ini memiliki output apa. Terus kita memiliki suatu kelas yang inheritance. Bagi teman-teman yang belum mengetahui atau belum kurang paham tentang inheritance, bisa mengecek video kami yang lainnya mengenai inheritance di YouTube dan Windows. Jadi secara singkat, inheritance itu merupakan kelas-kelas yang memiliki kata-kata extends atau implements. Jadi dalam hal ini kelas pick extends animal, berarti kelas pick merupakan suatu inheritance dari kelas animal. Oke, TLDR-nya sebut saja. Terus dalam kelas pick ini juga memiliki public void animal sound. Nah, padahal kan tadi kita bisa melihat bahwa di kelas animal kita sudah ada public void animal sound. Ini merupakan function yang sama. Tapi dalam kelas pick kita redeclare lagi si animal sound ini dan memiliki output yang berbeda. Bisa dilihat kedua function ini memiliki fungsi dan output yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita juga memiliki suatu class dog yang merupakan inheritance juga dari animal dan memiliki function yang sama, yaitu animal sound dari parent class-nya. Ini juga di-declare oleh class dog dan memiliki output yang berbeda juga dari class pick maupun class animal. Nah, ini yang dinamakan polymorphism, teman-teman. Jadi apabila polymorphism ini berkaitan erat dengan yang namanya inheritance, konsep inheritance. Jadi apabila suatu kelas yang telah di-extend oleh yang merupakan inheritance dari suatu kelas lain, dan di dalam kelas itu kita meredeclare suatu function, itu namanya inheritance. Singkatnya itu aja. Bisa dilihat kalau outputnya di sini kita membuat objek animal baru, pick baru, dan dog baru, dan kita bisa menggunakan function-function yang sudah di-declare dalam suatu kelas tersebut. Apabila kita mencobanya, nah bisa dilihat bahwa ketiga panggilan function ini memiliki output yang berbeda-beda. Apabila kita memanggil animal sound dari kelas animal, maka akan keluar ya function animal sound dari yang kita declare pas di kelas animal. Nah, apabila kita mendeclare animal sound yang pada di kelas pick, maka si animal sound ini akan berbuat hal yang kita declare pada kelas tersebut. Misalnya, padahal kan kita sudah declare ini di kelas animal ya, animal sound-nya. Tapi dalam kelas pick kita redeclare lagi, dan apabila kita memanggil objek pick, maka yang akan menjadi output dari animal sound ini merupakan function yang merupakan dari kelas pick. Bisa dilihat dog juga sama.
Oke, itu saja untuk what is polymorphism. Ya, kita sudah tahu lah ya secara garis besar polymorphism itu gimana dan bagaimana cara kerjanya. Oke, yang kedua adalah types of polymorphism. Yang pertama ada overriding dan yang kedua ada overloading. Kita dapat melihat sebenarnya lebih baik kita dapat melihat dari Binus Maya. Binus Maya teman-teman juga bisa baca. Oke. Yang pertama adalah overriding. Overriding adalah kita langsung contohnya aja biar gampang. Nah, bisa dilihat sini ada perbandingan kedua kode dari overriding dan overloading. Apabila kita melihat gambar yang pertama, yaitu overriding, kita dapat melihat bahwa ada kelas A yang mengextend kelas B, di mana kelas A merupakan ya child-nya dari si kelas B. Nah, dalam kelas B ini sudah memiliki function void P yang memiliki parameter double E. Nah, dalam overriding ini bisa dilihat kita juga declare lagi nih si void P ini. Nah, tapi dalam kelas A kita mengoverride si function ini dengan println I, atau kita hanya mengoutput si double I ini saja. Tetapi di kelas B, di parentnya, kita mengoutput I kali 2. Nah, ini namanya overriding polymorphism. Kenapa sih overriding? Apa yang membedakan dari overloading? Nah, kita bisa melihat di gambar yang kedua, yaitu overloading. Kelas B-nya masih sama dengan overriding, tapi apabila kita lihat di kelas A-nya yang gambar kedua, kita dapat melihat bahwa public void P-nya memiliki parameter integer, bukan double. Nah, ini yang dinamakan overloading. Nah, overloading ini bisa memiliki parameter yang berbeda dari function sebelumnya, function yang di parent class-nya itu bisa memiliki parameter yang berbeda ataupun memiliki return value yang berbeda. Kira-kira bisa dimengerti ya. Kalau misalnya parameternya sama itu overriding, dan kalau misalnya parameternya beda itu overloading. TLDR-nya seperti itu. Terus teman-teman bisa baca-baca ini sih dari Binus Maya ini menurut saya bagus banget. Lalu ada static dan dynamic polymorphism, ini sebenarnya nggak terlalu dibahas, dipakai di UAS. Jadi oke, untuk perbedaannya sampai ini saja. Jadi kalau sekali lagi saya ingatkan, kalau overriding itu kita hanya mengoutputkan sesuatu yang berbeda tetapi menggunakan parameter dan tipe data yang return value yang sama. Sedangkan overloading kita dapat menggunakan parameter yang berbeda dan parameter dengan data type yang berbeda. Oke, selanjutnya kenapa sih kita menggunakan polymorphism? Oke, untuk polymorphism sendiri digunakan untuk ya kalian sebagai programmer, kita dengan polymorphism kita dapat membaca kode dengan lebih jelas. Nah, ini sih kenapa kita dapat reusability, ada yang namanya code reusability. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa sih kita memakai polymorphism. Misalkan kalau kita memiliki suatu, ya contohnya kita memiliki suatu integer A dan integer B. Dan kita memiliki sebuah double X dan Y. Nah, apabila kita memiliki sebuah function add ya, dan akan kita return ya dari mana? Oke, misalnya kita memiliki sebuah integer A dan B, kita memiliki double X dan Y, dan kita memiliki sebuah function add. Nah, apabila kita mau menambahkan sebuah integer dalam double ini, nah kita kan perlu mengisi parameter dengan ya integer juga dong. Nah, misalnya integer n1, n2. Nah, kan akan mereturn juga N1 tambah N2. Nah, ini kan untuk misalnya kita memiliki integer ya, kita akan ingin menambahkan dua data yang berbeda yang memiliki data type integer. Nah, tapi kalau kita juga mau menambahkan nih si double ini, tapi kan kalau kita menambahkan namanya kan juga add ya, kita kan memiliki nama function add. Nah, kita juga mau menambahkan nih double X dan Y. Nah, daripada kita ribet-ribet menggunakan membuat fungsi yang bernama lain,
kita bisa saja langsung add, tapi ini diganti double. Nah, ini salah satu kegunaan polymorphism untuk memudahkan membaca kode. Jadi tipe data apa saja kalau kita declare dalam function dengan menggunakan polymorphism, kita bisa menggunakan function tersebut untuk banyak tipe data. Oke, untuk poin ketiga sepertinya sudah cukup jelas. Lalu untuk poin keempat, untuk case example. Oke, untuk case example sendiri, saya memiliki sebuah contoh soal yang dikasih oleh dosen saya. Kalau sebenarnya teman-teman bisa lihat di repository GitHub. Ini bisa aja langsung dimasukkan ke dalam Google, langsung di copy saja. Oke, pertama kita lihat ada soalnya ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu dalam project ini kita disuruh untuk membuat sebuah program yang mencakup semua ini dan mencakup semua konsep dari OOP ini. Nah, pada video ini kita akan fokus pada polymorphism itu saja. Tapi untuk polymorphism sendiri juga tidak dapat dihindarkan kita membahas tentang konsep-konsep OOP yang lain. Oke, langsung saja kita membuka source code-nya. Ini merupakan source code saya. Teman-teman juga bisa langsung lihat saja melalui link ini. Copy, paste. Seharusnya di dalamnya kalau seperti ini langsung bisa di-download saja di sini. Terus Oke, selanjutnya kita akan pertama kita akan menganalisis soal tersebut untuk menemukan sih di mana kegunaan polymorphism ini bisa digunakan. Nah, apabila kita membaca program ini, berarti program ini memiliki suatu kelas yang bernama pet ya. Soalnya ya mereka ya memiliki pet dari soalnya. Terus apabila sebuah kelas tentu saja memiliki beberapa atribut. Dalam atribut ini kita dapat menentukan bahwa si pet ini memiliki happiness, health, dan cleanliness ya. Oke, jadi ini merupakan basis awal kita dan kita harus membuat suatu kelas yang bernama pet. Di sini saya sudah bisa membuat pet, bisa dilihat memiliki tiga atribut itu, yaitu happiness, health, dan cleanliness. Dan juga ditambahin dengan suatu atribut string name. Nah, nanti akan berguna untuk soal-soal kedepannya. Oke, lanjut kita memiliki menu bisa dibuat. Terus, untuk option-optionnya, jika user memilih play, meminta user memilih hewan peliharaan nama yang ingin dimainkan. Nah, berarti kita membuat suatu atribut yang bernama name yang tadi sudah kita buat di dalam suatu kelas pets. Oke. Itu name itu untuk berguna untuk kita mengklasifikasikan suatu pet yang akan digunakan di dalam menu-menu ini tadi. Oke, ini udah. Lalu kita bermain dengan hewan peliharaan. Itu untuk opsi play. Jadi kita bisa melihat bahwa kita akan mengutak-atik status dari si pet ini. Jadi apabila kita memilih play, kita akan meningkatkan happiness dengan 3 poin, health akan berkurang dengan 1 poin, dan cleanliness akan berkurang dengan 1 poin juga. Ini kita bisa membaca bahwa ini akan sama ke dalam setiap opsi ya. Jadi dalam program ini kita hanya memainkan suatu status dari suatu pet tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ini bagian function yang kita bisa mainkan itu dari mana saja. Pada kode saya sendiri, saya membuat kelas untuk setiap opsi-opsi tadi. Lalu saya akan mengimplementasikan konsep inheritance dari pets ke semua kelas yang merupakan ada di menu. Nah, kalau kita harus memahami sih kelas ini memiliki apa saja. Di dalam satu kelas ini kita memiliki yang namanya getter dan setter. Nah, si getter ini akan mereturn sebuah value yang dimiliki oleh suatu objek dalam kelas ini. Dan suatu setter akan dapat mengeset value dari suatu kelas ini. Lalu bisa dipahami suatu setter dan getter. Lalu kita akan menginheritkan semua hal yang ada di function-function yang sini ke dalam suatu 3 kelas ini. Ada play, ada eat, dan ada bath. Oke. Jadi semua
kelas ini dapat memanggil kelas-kelas function-function ini. Oke. Nah, di dalam sebuah kelas ini kita akan menggunakan polymorphism nih teman-teman. Nah, kita bisa melihat kan dari kelas pet ini kita memiliki banyak function, yaitu misalkan function getter, ada function public in get happiness. Nah, dalam misalnya dalam semua kelas yang lain, di dalam kode saya akan mengoverride semua getter ini sehingga kita dapat mendapatkan value yang dapat diinginkan dari soal. Jadi misalnya apabila kita play, saya akan mengeset happiness-nya dari si pet tadi tambah 3 poin. Bagaimana caranya? Menggunakan polymorphism. Itu kita akan memanggil suatu bisa dilihat dari kelas main kita mempunyai suatu, ya misalnya kita memiliki suatu function get happiness, get health, dan get cleanness. Nah, apabila kita melihat dalam main, apabila kita memilih opsi 1 yaitu play, kita akan membuat suatu kelas play baru. Nah, kita akan mengset happiness, ini didapat dari setter dari si pet, dari si kelas petnya. Kita akan menggunakan function get happiness dari play. Nah, play sendiri merupakan get happiness yang telah dipolymorph dari kelas pet. Nah, kelas pet sendiri kan memiliki get happiness. Tetapi di dalam kelas-kelas yang lain, si get happiness dan get yang lainnya juga memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita dapat mendapatkan value yang kita mau. Misalnya, perbedaan dari pet kan kita cuma mereturn ya kepunyaan pet itu sendiri. Tapi kalau play kita tambahkan dengan 3 minus 1 minus 1. Jadi akan bisa dilihat perbedaannya. Apabila kita coba run, sudah keluar. Kita memiliki dua pet awal, yaitu Johnny. Kita namakan Johnny dan kita namakan Bagas. Lalu kita anggap saja kita mau play. Ingat kita semuanya memiliki start 10 di awal. Kita play dulu. Nah, kita mau play salah satu pet nih. Misalnya kita mau nge-play sama Bagas. Bagas has played. Jadi, secara teori, happiness Bagas akan ditambahkan oleh 3, health-nya dikurangi 0,1 dan cleanness dikurangi 0,1. Kita cek apakah berhasil. Sepertinya berhasil teman-teman. Jadi, happiness sama 3, health minus 1 dan cleanness minus 1. Dan ini akan berguna untuk semua function-function yang ada. Misalnya kita coba Beth si Bagas has played. Nah, kita bisa melihat statusnya juga berbeda. Apabila kita memanggil function Beth, maka yang di get akan berbeda juga dari si get-getnya si play sama si it. Jadi ini merupakan salah satu kegunaan polymorphism teman-teman. Jadi untuk mengurangi mengurangi kerja otak untuk menghafalkan semua function ini buat apa. Nah, kita dapat menggunakan polymorphism. Sepertinya sudah cukup jelas untuk materi ini. Sekali lagi teman-teman bisa langsung saja download source code dan juga soal case yang sudah saya upload ke GitHub. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.